Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para penyimak video yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tutorial sederhana tentang bagaimana membuat saluran pembagian rapor siswa dengan Google Form dan Google Drive. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jayani Alia, salah satu pemerhati pendidikan dan pembelajaran untuk generasi Indonesia yang berkemajuan. Baiklah, saya mengamati bahwa akhir-akhir ini, setidaknya di awal tahun 2020 ini, kompetensi virtual working para guru sedang diuji. Paling tidak berdasarkan dua fakta yang sedang ada di tengah-tengah kita. Fakta pertama adalah bahwa kita saat ini sedang hidup di zaman yang ditandai dengan revolusi industri 4.0, mana seluruh aktivitas kehidupan diselesaikan secara digital. Tak terkecuali pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Kedua adalah kemunculan wabah COVID-19 yang memaksa semua aktivitas umat manusia untuk dipindahkan ke rumah dan diselesaikan segala sesuatunya dari tempat tinggal masing-masing. Dua fakta ini menjadi cambuk bagi para guru. Dua fakta ini menjadi cambuk bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi virtual yang ada pada diri mereka masing-masing. Pada pekan-pekan terakhir ini, para guru dihadapkan dengan fenomena pembagian rapor. Pembagian rapor siswa yang mau tidak mau harus dilaksanakan secara virtual atau online. Ada satu dilema berkaitan dengan pembagian rapor ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, adanya tradisi pembagian rapor di sekolah-sekolah yang menghadirkan orang tua di sekolah. Pembagian rapor ini sering dijadikan ajang silaturahmi, tukar pengalaman, tukar pandangan, dan saling sharing antar orang tua dengan pihak penyelenggara pendidikan di sekolah. Hal ini mendapat kesulitan untuk dilakukan karena adanya social distancing atau pembatasan sosial yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak di satu tempat dan di satu waktu. Hal ini diatasi oleh sebagian besar guru dengan cara membagikan rekap nilai rapor ke grup-grup WA yang diikuti oleh para siswa. Tidak ada salahnya cara ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun aturan yang tidak membolehkan membagikan seluruh siswa ke grup WA mereka. Tapi dalam pandangan saya, secara psikologis, nilai rapor siswa itu adalah privasi anak. Bagi siswa dengan prestasi yang minim, mungkin secara psikologis kalau nilainya dilihat oleh kawan-kawannya bisa membuat semangat belajar anak ini bisa termarginalkan dari kawan-kawannya. Perlu diketahui bahwa yang kita hadapi ini adalah anak dengan tingkat kerewelan yang masih tinggi, anak usia remaja yang segala sesuatunya masih perlu dibimbing. Sebab itu menyebarkan rekap nilai secara keseluruhan di grup PA menurut saya
perlu ditimbang-timbang dulu, mengingat hal tersebut bisa dianggap sebagai privasi anak. Kemudian dari sisi anak berprestasi, mungkin dia dapat peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya, perlu ditimbang-timbang juga bahwa anak tersebut mungkin saja dia mengerahkan seluruh potensi, seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada pada dirinya sebagai perjuangan untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang dia sayangi. Termasuk dalam hal ini kedua orang tua mereka. Nah, mereka mungkin ingin yang melihat pertama prestasi mereka itu adalah orang tuanya. Dengan dibagikan ke grup-grup WA, akhirnya keinginan siswa ini, keinginan anak-anak kita ini jadi tidak kesampaian hanya karena mungkin sudah lebih dulu dilihat oleh kawannya atau oleh orang lain daripada oleh orang tuanya, sehingga prestasi yang dia perjuangkan selama 6 bulan dengan penuh perjuangan akhirnya tidak bisa dipersembahkan sebagai kejutan bagi ayah dan ibu yang dia sayangi. Ini mungkin menurut saya yang perlu dipertimbangkan untuk ini. Nah, lalu bagaimana solusinya? Apa yang harus dilakukan supaya bisa kita membagikan rapor kepada anak didik kita tanpa harus membuka secara luas kepada kawan-kawannya. Berikut saya coba mempresentasikan bagaimana memanfaatkan Google Drive dan Google Form untuk saluran pembagian rapor. Saya ingin menampilkan atau ingin memperlihatkan form yang dibuat oleh salah seorang guru di SMP Negeri 5 Kendari. Ini adalah penampilan dari Google Form yang diintegrasikan dengan Google Drive yang telah dibuat oleh salah seorang guru SMP Negeri 5 Kendari, satu SMP favorit di kota ini. Beliau adalah bernama Ibu Nuriati SAG, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5. Di dalam formulir ini kita lihat ada bagian-bagian yang menjadi logo yang diambil dari temanya, kemudian ada judulnya, seterusnya ada beberapa pesan dari wali kelas yang dimasukkan di dalam deskripsi bagian judul. Kemudian ditambahkan dengan foto beliau. Bagian pertanyaan, dia cantumkan petunjuk tentang cara menggunakan formulir ini. Ini ada nama anak-anak. Pada pilihan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, beliau mencantumkan nama semua anak di dalam perwaliannya. Ada banyak sejumlah anak. Kalau kita memilih salah satu anak, kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya, kita akan dibawa pada link halaman berikutnya, yakni link untuk mendapatkan rapor dari anak atas nama Ananda Ardin. Saya lihat menarik untuk kita pelajari, membuat Google Form dan yang terintegrasi dengan Google Drive yang akan dimanfaatkan sebagai saluran pembagian rapor secara online. Setidaknya ada 3 yang harus kita persiapkan. Yang pertama, file-file rapor itu sendiri harus kita buat, harus kita siapkan dalam bentuk file PDF. Kenapa kita buat dalam bentuk file PDF? PDF itu tidak mudah berubah, bahkan tidak bisa berubah settingan-settingan layoutnya, sehingga lebih aman disebarkan melalui internet.
Beda dengan Excel atau Word, biasanya settingan layoutnya itu berubah-ubah. Nah, file rapor ini kita siapkan dalam satu folder. Ini saya buat file, namun di dalam presentasi saya ini saya membuat hanya untuk 2 anak saja. Anak, ada file yang saya beri nama Didin dan file yang saya beri nama Siti. File-file ini saya sudah lindungi dengan password. Nah, password inilah nanti yang akan dijadikan sebagai sandi bagi anak didik untuk membuka rapornya. Kita tandai tadi folder tempat menyimpan file-file tersebut ada pada satu folder yang namanya rapor siswa. Kita coba buka. Setelah kita mengelola file yang dilengkapi dengan password, kita masuk ke browser. Di laptop saya ini sudah ada akun Google saya. Beberapa akun, saya pilih akun Takmirul Haq Ayani. Di sini tempat kita akan membuat Google Drive tadi. Caranya yang pertama, setelah kita masuk pada akun Google kita, saya di sini, kita ambil titik 9 yang posisinya ada di sudut kanan atas, di samping logo akun. Setelah terbuka, kita pilih Google Drive. Kenapa kita dahulukan Google Drive, Bapak Ibu sekalian? Karena di Google Drive inilah tempat kita mengupload file-file rapor yang kita sudah siapkan tadi. Artinya, file-file itu hanya bisa di-download kalau dia sudah disematkan di Google Drive kita. Nah, ini Google Drive saya sudah terbuka. File tadi saya akan upload ke sini. Caranya adalah mengambil, klik tombol di sebelah kanan tulisan drive saya atau My Drive kalau berbahasa Inggris. Pilih upload folder. Kenapa kita memilih pilih upload folder? Karena file-file tadi disimpan di satu folder, sehingga nanti seluruh file di dalamnya akan ikut upload dan tersimpan rapi di dalam folder tersebut. Ini rapor siswa. Ini rapor siswa yang kita buat tadi. Saya klik, saya tandai, kemudian saya upload. Setelah diupload, kita diminta persetujuan untuk mengupload seluruh file yang ada di dalamnya. Kebetulan hanya 2. Saya upload, pilih upload. Dan kita menunggu sampai seluruh file di dalam folder tadi itu terupload dengan sempurna. Dengan cara memantau indikator file yang diupload yang muncul pada sudut kanan bawah. Nah, sekarang sudah terupload semua. Kita lihat, kita buka isinya. Ini folder siswa yang baru kita upload, sudah ada di dalam drive saya. Saya coba buka untuk memeriksa isinya. Setelah file-file ini ada di dalam Google Drive, maka saya akan buat link untuk mengambil link untuk mendownload file ini. Ya, caranya adalah kita klik filenya, tandai filenya ini, kemudian kita klik tanda link, tanda URL di sini untuk mendapatkan link yang bisa dibagikan kepada siapapun. Kita klik. Nah, klik link tadi setelah kita tandai filenya. Di dalam kotak dialog yang muncul setelah kita klik
tanda link tadi ada beberapa konfirmasi, terutama terkait dengan status link yang akan kita bagikan. Ini apakah kita mau batasi orang-orang yang kita undang atau tidak. Kalau kita lanjutkan memilih dibatasi, berarti hanya orang-orang tertentu yang kita tulis emailnya yang bisa mengambil link ini, yang bisa mengambil file dari link ini. Nah, karena ini kita akan bagikan kepada seluruh siswa secara bebas, maka kita pilih ini, jangan pilih dibatasi. Kita centang di bagian siapa saja yang memiliki link. Artinya, semua orang yang mendapatkan link dari gurunya, dia pasti bisa membuka file ini. Nah, sudah terpilih, sudah dibebaskan. Nah, sekarang link ini saya salin dengan cara mengeklik tombol salin di sisi kanan tempat link tersebut. Saya klik. Nah, setelah itu selesai, klik selesai. Setelah selesai kita copy linknya, kita amankan sementara ya, di Word saja ya, yang gampang di copy. Saya buat sebuah dokumen di Word, saya kasih judul daftar kemudian link anak tadi itu Didin ya. So, kita kasih link, sematkan linknya di sini. Oke. Kemudian kita kembali ke Drive. Hal yang sama kita lakukan pada siswa bernama Siti. Oke. Kita sudah selesai mengambil link file yang akan diupload. Dengan demikian, penyematan file rapor ke dalam Google Drive selesai. Dan kita masuk pada pembuatan Google Form. Pertama-tama kita ambil di drive saya. Kemudian turunkan pointer ke bawah sampai bagian lainnya. Kita geser ke kanan. Selanjutnya kita geser lagi ke kanan. Kita pilih formulir kosong. Ini formulir kosong, masih kosong betul. Kita kasih judul. Katakanlah judulnya saya kasih rapor kelas 10. Ya. Setelah saya mengetikkan judul rapor, judul dokumen ini atau judul formulir ini di bagian paling pertama, judul ini akan secara otomatis muncul di bagian judul formulir. Ini di atas. Kalau saya klik, dia akan muncul otomatis di sini. Selanjutnya, di atasnya itu ada semacam logo. Itu adalah tema daripada formulir ini. Cara membuatnya adalah dengan cara mengambil tema. Ini temanya Bapak Ibu. Kita ambil tema. Kemudian kita sematkan gambar. Di sini ada berbagai pilihan tema yang sudah disiapkan oleh Google. Tapi kita pilih gambar tema. Ya. Kita pilih gambar tema. Di sini ada 3 pilihan. Ada pilihan tema. Tema ini adalah tema yang sudah disiapkan oleh Google. Tinggal kita klik semuanya. Kalau ada yang kita senangi. Bisa juga kita memasukkan foto kita sendiri. Ambil unggah. Kemudian kita cari fotonya. Cari gambar. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa foto yang tepat untuk disematkan di tema di
top tema di gambar paling atas itu harus berukuran lebar 29 cm dan tinggi itu 8 cm atau perbandingan yang seimbang, sehingga kalau diperkecil, kalau ditarik perkecil bisa berimbang, bisa proporsional ukurannya. Seperti ini Bapak Ibu. Saya coba ambil salah satu gambar dari laptop saya. Ini gambar sembarang ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada foto yang cantik di sini, saya ambil ini saja foto, tapi ini, saya ambil foto yang sembarang saja. Foto tadi itu saya belum edit, sehingga nanti sebentar akan terpotong dan tidak bisa diatur. Oke, saya coba. Setelah kita ini tidak muncul fotonya karena terlalu besar, tapi kalau kita klik selesai, dia akan muncul nanti di formulir. Ini foto tadi, ini gambar tadi Bapak Ibu, terpotong semuanya karena ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan tema daripada Google Form. Ini saya ambil hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu, supaya bisa di ini. Selanjutnya judulnya sudah, kemudian di deskripsi ini kita masukkan pesan-pesan yang akan katakanlah pesan-pesan oleh kelas. Bisa berbentuk nasihat, bisa berbentuk kesan-kesan, tapi jangan marah-marah mahasiswa ya. Selanjutnya di bagian pertanyaan. Bagian pertanyaan ini kita pilih pilihan ganda. Pilih pilihan ganda. Kemudian saya coba, kalaupun kita ingin memasukkan foto, caranya adalah kita ambil logo foto di samping kanan pertanyaan. Sini Bapak Ibu. Kita klik. Kemudian kita cari fotonya. Cari fotonya. Saya ambil lagi foto yang sama seperti tadi. Nah, fotonya sekarang ini lebih sempurna. Kemudian pengisian formulir ini tentu kita akan kasih petunjuk. Caranya kita kasih petunjuk, kita ketik di bawah foto ini dengan cara ambil titik 3 di sudut kiri atas foto. Ini, Bapak Ibu, ini. Kita klik. Kemudian tambahkan teks. Ya. Kita ketik di sini. Tunjuk pengisian selanjutnya pilihan-pilihannya. Nah, ini adalah pilihan ganda. Di sini ada tombol-tombol optionnya, tombol-tombol pilihannya. Kita masukkan nama seluruh siswa di dalam kelas kita yang akan kita bagikan rapornya itu. Ya, supaya tidak ribet, karena menulis nama anak sebanyak 32 orang atau 36 orang itu pusingnya minta ampun. Kita buat jadwal di Word seperti ini, tabel susunan nama anak-anak kita. Kemudian kita tempel saja. Kita copy, kita salin tempel, salin. Kemudian kita sematkan di formulir tempat pilihan. Coba. Nah, simpan di sini. Kemudian kita sematkan atau kita tempelkan. Di sini. Muncul semuanya. Nah, karena ini ada 2 anak saja sebagai contoh, saya akan buat kanal atau bagian untuk menyematkan link daripada rapor mereka. Nah, caranya kita tambah bagian. Jadi bukan soal berikutnya ya Bapak Ibu, tetapi bagian berikutnya. Kenapa kita harus pakai bagian? Karena nanti di bagian-bagian itu akan ditunjuk langsung dari pilihan-pilihan di pertanyaan pertama ini.
Jadi sebenarnya ini formulir pertanyaannya hanya satu, yakni pertanyaan tentang nama-nama mereka saja jawabannya. Setelah diklik namanya, dia akan terbawa ke bagian yang akan kita buat sebenarnya. Jadi karena ada 2 orang di sini, kita buat 2 bagian. Klik itu 2, kemudian klik 1 kali lagi, ada 2. Nah, yang satu bagian kedua, yang pertama kita buat tadi, kita kasih nama Didin. Punya Didin. Kemudian yang berikutnya lagi kita kasih nama, karena Didin dan Siti itulah yang akan kita buatkan rapornya di sini. Setelah selesai, kita kembali ke pertanyaan pertama, kita klik, ulang kembali, kita atur kembali ini. Pertanyaan ini akan kita wajibkan. Kemudian kita atur, kita setting pertanyaannya. Ini ada 3 pilihan. Ada pilihan deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, dan acak urutan opsi. Kita buka bagian berdasarkan jawaban. Jadi kalau kita klik ini, maka bagiannya selanjutnya yang akan terbuka didasarkan atas jawaban kita pada pertanyaan pertama. Saya pilih. Ya. Kalau seseorang memilih Didin, maka dia akan dibawa ke bagian ini. Dan kalau seseorang memilih Siti, maka dia akan dibawa ke bagian berikutnya. Nah, tapi kita atur dulu. Caranya adalah setelah kita jadikan sebagai soal yang membuka bagian berdasarkan jawaban tadi, maka di sini kita atur untuk Didin yang sejajar dengan Didin, kita atur buka bagian 2 dalam kurung Didin ini. Buka bagian 2. Artinya setelah Didin yang akan terbuka adalah bagian 2. Begitu pula Siti. Nah, setelah Siti buka bagian 3. Oke, ya. Selesai. Nah, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajib dijawab, dan dia akan menjadi navigasi untuk lanjut ke bagian yang memuat rapor dari anak yang kita pilih. Selanjutnya di sini. Nah, disinilah tempat kita menyematkan link rapor yang kita sudah buat di Google Drive tadi. Caranya, misalnya kita kasih petunjuk anak ini bahwa silahkan download rapormu di link ini. Mana linknya? Untuk Didin, ya. Link untuk Didin kita ambil di Word tadi karena kita sudah siapkan di Word. Ini linknya tadi, Didin. Oke. Kita copy. Selanjutnya kita kembali lagi ke formulir di sini. Nah, katakanlah sedikit supaya gampang ditandai. Inilah link untuk rapornya si Didin, siswa kita tadi. Selanjutnya si Siti. Siti juga hal yang sama. Kita berikan penjelasan. Sekarang formulir ini kita atur. Kita pastikan bahwa formulir ini bisa dibuka oleh semua orang. Nah, ini kita batasi satu tanggapan, kita tidak usah kita pilih karena kita mau bebaskan semua orang dan berapa kali pun download kita bebas. Nah, namun di sini perlu kita masukkan pesan konfirmasi pada saat mereka sudah mengirim. Ya, misalnya, selamat Anda naik kelas misalnya. Oke. Selamat Anda telah menerima rapor kenaikan kelas. Pembuatan
Google Form sebagai saluran pembagian rapor sudah selesai kita buat. Sekarang kita ingin melihat penampilan daripada Google Form yang kita buat ini apabila linknya diklik oleh siswa kita. Lihat sini, kita preview. Nah, inilah penampilan dari formulir yang kita buat sebagai saluran pembagian rapor secara online bagi anak didik kita. Pada halaman pertama dibuka, itu yang tampil hanya bagian foto, judul, dan pesan-pesan wali kelas, termasuk soalnya, pertanyaannya tadi, ada 2 siswa. Seandainya ini adalah siswa yang banyak, akan berjejer panjang sekali Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, kita klik saja salah satunya, coba kita klik satu, kita atraksikan satu CDD. Oke. Kemudian kita klik berikutnya. Kita dibawa pada link rapor yang atas nama Didin. Dan tidak ada link rapor, tidak kelihatan link rapor atas nama si Siti. Coba kita kembali, kita ulang, kita klik namanya Siti. Klik namanya Siti, klik berikutnya, muncul link rapornya Siti. Dan Didin tidak kelihatan. Artinya, kedua anak tersebut kalau mengambil rapor nanti, tidak akan saling melihat rapor masing-masing. Nah, ini coba rapornya Siti, saya coba klik. Oke. Kalau diklik rapornya Siti, kita akan dibawa pada file yang tadi kita sudah sematkan di Google Drive. Dan ini ada paspornya. Saya kasih paspor, saya tulis paspornya 1, 2, 3. Akan terbuka file ini. Karena paspornya tadi 1, 2, 3 saya pasang ini. Rapornya ini sudah ada. Ini setelah di-download, ini kita hapus, kembali lagi ke halaman ini untuk kita minta mereka kirim. Kirim, dengan pengiriman kita bisa tahu bahwa si Siti ini sudah menerima rapornya. Karena akan terbaca di responden kita. Nah, karena kita akan mintai mereka untuk mengirim kembali, maka di penjelasannya tadi itu kita kasih tambahan lagi penjelasan permintaan bahwa setelah itu kembali ke halaman ini untuk mengirim tanda terima. Nah, ini kita setelah itu di sini, setelah itu kembali ke halaman ini, kembali ke halaman kembali ke halaman ini untuk mengirim tanda terima. Nah, hal yang sama kan terhadap Siti. Selesai. Sekarang setelah selesai kita buatkan link. Caranya adalah kita klik kirim. Link inilah yang akan kita bagikan kepada siapapun yang kita kehendaki untuk mendapatkan rapornya. Adalah klik tanda link, dapatkan link. Ini sudah muncul sebuah tautan atau link yang sangat panjang. Kita ditawarkan oleh Google untuk memperpendek link ini supaya kita tidak terlalu pusing melihat tulisan-tulisannya yang membingungkan. Kita klik, kita centang di perpendek URL, muncul link yang sudah pendek, yang sudah lumayan pendek. Kita salin, salinnya. Setelah kita salin, kita amankan lagi. Tadi kita amankan lagi supaya sekalian semuanya. Ini kita kasih tulisan judul link rapor saja. Nah, sekarang setelah kita selesai membuat link rapor,
selesai sudah. Apa-apa yang akan kita selesaikan dengan pembagian rapor ini. Saya jelaskan kembali tentang link ini, ketiga link ini. Link Didin dan link Siti, kedua link ini hanya disematkan di dalam formulir, tidak disebar kemana-mana. Sedangkan yang akan disebar itu adalah link formulir. Jadi, meskipun ada 32 siswa kita, satu saja link kita sebar, karena setelah mereka membuka Google Form yang kita sebarkan tadi ini, di dalam Google Form itu mereka akan dapatkan link drive yang memuat rapor mereka. Rapor ini kita simpan di dalam Google Form. Sedangkan yang kita sebarkan ke grup-grup WA, ke pribadi-pribadi, kemana saja, itu adalah link Google Form. Nah, ini link Google Form, ini saya akan coba kirim. Ini saya kirim ke WA. Link inilah yang akan dipakai oleh siswa untuk membuka rapornya. Dan setelah link ini terbuka, pada saat dia membuka rapornya, di situ akan diminta password. Dan password itu, saya sarankan password itu kalau bisa dipakai nomor induknya, sehingga dia dengan mudah melihat kembali data-data kesiswaannya untuk membuka password itu. Kita tidak kerepotan untuk membuat password lagi untuk dia. Baiklah, demikianlah tutorial sederhana yang saya persembahkan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon